Kita ulas lagi ke atas. Kita dari awal lagi. Kaidah yang diferensiasi yang pertama, diferensiasi konstanta. Nah, kalau fungsinya ini konstanta, tidak ada variabelnya, maka ketika diturunkan, aksen sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada variabelnya, konstanta semua, tidak ada variabel kan, tidak ada variabel X, tidak ada variabel Y, tidak ada variabel, dia hanya angka, hanya konstanta, berarti ketika diturunkan, Y aksen sama dengan 0. Sampai sini paham? Ya? Paham, Bu. Hah? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Nah, ini seperti penjelasan sebelumnya mengenai konsep dasar turunan, ya. Jadi, kalau dia punya pangkat, kalaupun pangkatnya tidak kelihatan, misalkan X aja, berarti kan dia pangkat 1 sebenarnya, iya kan? Iya, Bu. Nah, kemudian kalau misalkan dia secara bilangan fungsinya adalah 3X pangkat 4, maka pangkatnya pindah ke depan, ya. Jadi 4 dikali 3 adalah 12. X pangkat 4 dikurang 1, 3 ya? 3. 12X pangkat 3. Nah, kalau sudah paham, tidak usah diurai ya, langsung. Nah, berarti kalau ini kan tadi pangkatnya pindah ke depan ya, Y aksen sama dengan 3X pangkat min X pangkat min 2. Iya kan? Ini kurang 1 ya. Kemudian Y aksen sama dengan 5X pangkat 5X pangkat 4. 4. Y aksen sama dengan min 4X pangkat min 5. Nah, 5. Yang ini Y aksen sama dengan X pangkat berapa, ini kan 3/4, berarti 3/4X pangkat Min 1/4. min 1/4. Kemudian yang ini Y aksen sama dengan min 1/4X pangkat min 5/4. Karena min 1/4 dikurang 1, ya kan? 1 itu kita samakan penyebutnya jadi 4/4, iya enggak? Jadi min 4 adalah min 5. Kemudian yang ketiga, konstanta dengan fungsi. Nah, ini sama dengan yang tadi. H dikali dV per dx ini boleh disingkat jadi V aksen, turunan ya, karena turunan dari V terhadap X berarti turunannya. Maka ini 5 dikali 3 berapa? 15. X pangkat 2. Terus yang B-nya berapa yang B-nya? 20X pangkat 3. 20X pangkat 3. Yang C-nya? Min 6X pangkat min 4. Pangkat min 4. Karena min 3 dikali 2, min 6. Pangkatnya min 3, min 1, jadi min 4 ya. Min 4. Yang 10. Berapa? 5X. 5X pangkat min setengah. Karena 1/2 dikurang 1/2, iya enggak? 1/2 dikurang 1. Kan N min 1. Kemudian yang ini min 10. Ya kan? Min 10X pangkat 5/4. 4. Nah, kemudian yang pembagian konstanta dengan fungsi. Nah, tadi yang belum paham di bagian mana? Bagian keempat ini? Bagian keempat ini bukan? Iya, coba 15. Yang 5 kan? Yang 5 mah mudah penjumlahan. Ya. Sekarang kita yang 4, Bu. Dulu. Yang mana? Yang 4. 4. 4. Oke. Buat ya. Ini 5 per X pangkat 3. Kita ambil di sini. 15X. Kita bahas di sini ya. Yang kaidah 4. Kaidah 4. Nah, kaidah 4 ini tadi Y sama dengan berapa tuh? Y 5. dengan K per V, ya kan? Iya enggak? Y sama dengan Bu. V, maka Y aksen sama dengan min K dikali dV per dx atau V aksen, ya enggak? Iya. Aksen per berapa?
per V kuadrat ya. V kuadrat. Nah, ya kan? Terus soalnya tadi berapa soalnya? Y sama dengan 5 per X pangkat 3. per X pangkat 3. Kalau ditulisnya begini kelihatan nggak? Atau susah ya lihatnya? Jadi pakai ini, jadi pakai simbol, pakai question. Bentar. Soalnya adalah Y sama dengan insert question. Lima, kemudian ininya X pangkat 3 ya. X pangkat 3, gitu kan? Iya nggak? Ya, Bu. Kelihatan ya? Nggak, Bu, kelihatan kok, Bu. Nah, udah. Kelihatan sekarang? Kelihatan. Nah, berarti kalau kita mau masukin ke rumus, jadi Y aksen, Y aksen sama dengan berapa? Min 5 Dikali 3X pangkat 2. ya. Ini V aksen, berarti V-nya diturunkan dulu. Berapa? 3X pangkat ya kan? 2. Ya. Bisa ngikutin? Bisa. Per X kuadrat ya, ini X kuadrat. Pangkat min 2. Iya. Sampai sini bisa ngikutin nggak? Jadi berapa? Sabo. Tadi yang belum paham di sini ya. Jadi berapa hasilnya? Min 15 X pangkat 2. Ya. Kenapa saya hapus? Min 15 X pangkat 2. ya, X pangkat 2 terus per X pangkat 6. pernya di sini aja ya. Iya, Bu. Ini berapa tadi? X pangkat 3. X pangkat 3. Jadi ini berapa? X pangkat 6. 6. Kejauhan nggak apa-apa nih ya. Kalian ngerti kan maksudnya? Ngerti, Bu. Jadi berapa hasilnya? Min 15X. Mana tadi? Min 15X pangkat 6 ya. Kan Pangkat. kalau dikuadratkan begitu berarti dikali 2 ya. Ya, Bu.
Nah, terus jadi berapa? Min 15X pangkat 4. Min 15X pangkat 4. 4-nya Ya. positif negatif? Negatif. Bisa positif, bisa negatif, Bu. Iya, bisa positif, bisa negatif. Tergantung naruhnya di mana ya. Kalau Iya, naruhnya Bu. di bawah, positif ya. Kalau naruhnya di Iya. atas, min Negatif. 4. Min 4. Sampai sini paham? Paham. Oke, udah kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kelima. Tadi bagian kelima, penjumlahan ya. Jadi, Y sama dengan berapa nih Y aksen? Turunannya 20X pangkat 3. 30X pangkat 3 min Plus Min 30. 30X pangkat X pangkat min 4. Udah, stop. No, 20 kan 0 ya. Ya. 4. Nah, Y sama dengan berapa nih Y aksennya? min 12. Min 12X pangkat 12. X pangkat min 4. Plus berapa? Min 5. Min Positif setengah ya. Plus Min 5. 5X pangkat 5X pangkat min 1 per min setengah. Ini kan per 2. Ya kan? Oh iya. Kemudian ini jadi plus 20 per 3 X pangkat Pangkat minus 1 per 3. ya minus 1 per 3 atau min 4 per 3 ya. Oke, sekarang yang ke-6 perkalian fungsi. Nah, perkalian fungsi ini Y sama dengan U dikali V. Berarti turunannya adalah U dikali V aksen ditambah V kali U aksen. Kita ambil contoh Y sama dengan 4X kuadrat dikali X pangkat 3. Tadi ada yang sudah dikerjakan. Nah, ini yang perkalian fungsi ya. Perkalian fungsi Y sama dengan U kali V. Jadi Y aksen adalah U kali V aksen plus V kali U aksen. Nah, soalnya ini tadi Y sama dengan 4X pangkat 3, X pangkat 3. Berarti ini U kali V, ini U-nya ya, kita definisikan dulu. U-nya adalah 4X pangkat 3. Kemudian U aksennya adalah 12X pangkat 12X pangkat 2. ya. Kemudian di sini V-nya berapa? X pangkat X pangkat 3. kita definisikan V aksennya adalah 3X pangkat 2. ya. Ya, terus ya, rumusnya Y aksen sama dengan U kali V aksen plus V kali U aksen adalah 4X pangkat 3 kali 3X pangkat 2 ditambah X pangkat 3 dikali 12X pangkat 2. Tinggal masukin aja ya, tadi kan sudah didefinisikan di sini ya. Nah, 4X pangkat 3 dikali 3X pangkat 2 berapa? 4 dikali 3? 12. 12. Nah, X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Kalau pangkat dikali jadi ditambah. Tambah. Dengan catatan basis. Tambah. ditambah, Bu. Ya, ini kan basisnya sama-sama X ya. Jadi 12X pangkat. X pangkat 5. Nah, 5. kemudian X pangkat 3 dikali 12X pangkat 2. Berarti berapa? 12X pangkat 5. 12X pangkat 5. Nah, ini kan pangkatnya sama ya. Jadi bisa diakumulasi. 12X pangkat 5 tambah 12X pangkat 5 adalah 24X pangkat 5. Pangkat 5. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya. Nah, berarti untuk yang B sama C-nya juga bisa ya. Definisikan dulu U-nya. U-nya berapa? U-nya 3X pangkat 3. Berarti U aksennya berapa? 9X pangkat 2. 9X pangkat 2. 9X pangkat 2. V-nya kan 4X Iya. pangkat 2 min 15. V aksennya berapa berarti? 8X. 8X pangkat 1. 8X. 8X. Ya, 8X aja ya. Nah, sama Oh, iya. kayak juga caranya baru dimasukkan ke polanya. Udah, sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang kita bahas yang pembagian fungsi ya. Y sama dengan U per V adalah D per DX sama dengan V dikali U aksen min U dikali V aksen per V kuadrat. Ya, dengan soal Y sama dengan 4X kuadrat per X pangkat 3. Pembagian fungsi. Mana nih yang pembagian fungsi?
kalian. Ini fungsi komposit. Bentar. Bukan di sini. Nah, tadi yang pembagian fungsi ada nih, ya. Ambil contoh yang pertama. Yang pertama mana ya? Yang pertama man. Sepertinya yang pertama tidak sengaja terhapus ya. Nah, kita lihat cara pembagian fungsi. No, ini dia. Kelihatan ini pembagian fungsi? Kelihatan, Bu. Y sama dengan 4X pangkat 2 per X pangkat 3. Ini kan berarti U per V. Nah, U-nya adalah 4X pangkat 2, ya kan? Kemudian diturunkan U aksennya berarti berapa? U aksennya 8X, ya kan? Ya. Kemudian V-nya adalah X pangkat 3. Diturunkan, berarti V aksennya berapa? 3X pangkat 2. 3X 2, ya betul. Nah, kemudian V aksen berarti X pangkat 6 ya. Kemudian masukkan V aksen sama dengan V dikali U aksen dikurang U kali V aksen per V kuadrat. Nah, X pangkat 3 dikali 8X dikurang 4X pangkat 2 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 6. Nah, X pangkat 3 dikali 8X adalah 8X pangkat 4, ya kan? Karena ini pangkat 3 ditambah 1. Min 4 dikali 3, 12. X pangkat 2 kali X pangkat 2, X pangkat 4. 8X pangkat 4 min 12 pangkat 4. Sama-sama pangkatnya jadi bisa diakumulasi ya. Berarti 8 dikali 12 min 4, ya kan? Min 4X pangkat 4 ya, ini ketinggalan nih. Min 4X pangkat 4 per X pangkat 6, ya kan? Jadi, Iya, Bu. min 4 per X pangkat 2, ya enggak? Nah, kemudian X-nya kita naikin ke atas, jadi min 4X pangkat min 2. Sampai sini bisa ngikutin? Ini X ketinggalan ya. Kemudian yang B. Nah, yang B ini U-nya, ini V-nya. Sama seperti tadi. Definisikan dulu U-nya berapa, lalu turunkan U-nya. V-nya berapa, lalu turunkan V-nya. Lalu masukin ke rumusnya. Nah, ini ya. V kali U-nya 4X plus 10 dikali 3X pangkat 2 min 20X min U-nya 6X min 20. V aksennya 2X kuadrat plus 10X per 3X kuadrat min 20X kuadrat. Nah, karena ini panjang, di bawahnya nggak apa-apa, nggak diurai dulu ya. Nah, kemudian kalau sudah, dikalikan ya. Dikalikan 4X dikali 3X. Kenapa? Tadi kalau misal pangkatnya nggak sama berarti nggak diakumulasi dulu ya, Bu ya? Iya. Kalau dalam penjumlahan pengurangan, kalau pangkatnya tidak sama, tidak bisa diakumulasi, ya. Ya. Terus Ya. ya tetap begitu, ya. Baik, Bu. Nanti ketemu deh. Seperti tadi contoh di penjumlahan dan pengurangan. Kalau pangkatnya Bu. sama, tadi mana nih? Yang penjumlahan pengurangan. Nah, ini pangkatnya nggak sama kan? Iya nggak? Tidak. Tidak diakumulasi, ya kan? 20X pangkat 3 min 30X pangkat min 4. Nggak bisa diakumulasi, ya kan? Ya? Ya, Bu. Bisa dipahami? Ya. Oke, kita lanjut. Bisa, Bu. Terima kasih. 4X dikali 3X adalah 12X pangkat 3. 4X dikali 20X adalah min 80X, ya kan? Min 80X. Iya. 10 dikali 3X pangkat 2. 30X pangkat 2. Kemudian 10 dikali min 20X minus 200X, ya. Kemudian min, nah ini satu rangkai lagi, 6X dikali 2X pangkat 2, 12X pangkat 3. Kemudian 6X dikali 10X, berarti 60X pangkat 2. 10X pangkat 2. Min 20 dikali 2X pangkat 2 adalah min 40X pangkat 2. Min 20 plus 10X minus 200X. Ya kan? Nah, jangan lupa, ini tuh masih dikurung ya. Ya, karena dia satu Ya, Bu. rangkaian.
Nah, kemudian lepaskan tanda kurung. Nah, melepaskan tanda kurung akan juga mempengaruhi tanda di dalamnya ya, walaupun nggak semua. Nah, kemudian yang ini kan keputus nih, kita yang di bawah aja ya. 12x pangkat 3 min 50x pangkat 2 min 80x plus 30x. Berarti min 50x pangkat 2 ya, pangkatnya sama ya. Kemudian min, nah ini kan positif, kita buka tanda kurungnya jadi min 12x pangkat 3. Kemudian min, berapa ini? 60x pangkat 2 min 40x pangkat 2. Positif 20x pangkat 2 ya. Iya kan? Nah, berarti di sini apa? Positif. Minus. Nanti akan jadi minus ketika tanda kurungnya dibuka ya. Paham kan? Ya. Paham, Bu. Kemudian min 200x kalau dibuka jadi plus, ya enggak? Ini ya, plus 200. Nah, jadi 12 pangkat 3 min 12x pangkat 3. Ini habis ya. Min 50x pangkat 2 min 20x jadi min 70x, min 200x plus 200x habis. Jadi sisanya min 70x pangkat 2 per 3x pangkat 2 min 20x pangkat 2. Nah, yang pasti kalau pilihan ganda, misalkan jawaban bawahnya tidak ada, berarti dia minta dipanjangin lagi, diurai lagi. Tapi kalau ada, berarti nggak perlu diurai ya. Oke, sampai sini paham kan? Paham, Bu. Ya, sekarang kita masuk ke fungsi komposit. Nah, Pusing, Bu. fungsi komposit ini. Suaranya putus-putus, Bu. Oh, suaranya putus-putus sinyal ya. Nah, kalau ada yang putus, ada yang enggak ya? Ya, biar Komposit adalah fungsi U, sedangkan U-nya fungsi G, jadi fungsi berlapis. Nah, berarti fungsi komposit adalah F aksen sama dengan Y aksen dikali U. Nah, lihat yang bagian A, Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 5 dalam kurung pangkat 2. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang fungsi komposit. Ini ya. F aksen sama dengan Y aksen dikali U aksen ya untuk fungsi komposit. Kita punya soal tadi Y sama dengan 4X pangkat 3 plus 5 dalam kurung pangkat 2. Nah, satu paket di dalam kurung ini dia adalah U ya. Jadi fungsi U. Karena tadi kan fungsi berlapis di dalam ya. Y sama dengan G dalam kurung X. Nah, jadi Y-nya itu berapa? Y sama dengan U pangkat 2 karena ini sebagai U, ya kan? Jadi U pangkat 2. Bisa ngikutin sampai sini? Bisa. Nah, kemudian Y aksen, turunkan. Y aksennya berarti kalau Y sama dengan U pangkat 2, Y aksennya adalah 2U. Ya kan? 2U pangkat 1 ya. 1 mah nggak usah ditulis ya. Ya, Bu. Kemudian kita definisikan lagi U-nya. U-nya berapa? U-nya adalah 4X. Ini kan U-nya ya. 4X pangkat 3 plus 5. U aksen adalah 12X pangkat 2. Nah, kemudian masukkan ke rumusnya F aksen sama dengan Y aksen dikali U aksen. Tadi Y aksennya berapa? 2U. U aksennya adalah 12X pangkat 2, ya kan? Nah, jadi F aksen adalah 2U dikali 12X kuadrat. Nah, kemudian U-nya buka lagi. 2 dalam kurung 4X pangkat 3 plus 5 dikali 12X kuadrat. Kalikan ke dalam. 2 dikali 4X pangkat 3, 8X pangkat 3. 2 dikali 5, 10. Dikali 12X pangkat 2. Kalikan lagi keluar. Berapa ini? 8 dikali 12X pangkat 2, 96X pangkat 5. Ditambah 10 dikali 12X pangkat 2 adalah 120X pangkat 2. 120. Ya, udah sampai sini paham? Paham. Ya, udah habis ini ya. Paham. Tidak bisa diakumulasi lagi karena apa tadi? Pangkatnya berbeda. Pangkatnya berbeda, oke? Nah, sekarang aduh, pada Ini. astaga, jadi bawa sini tuh. Pusing, guys. Sama. Lanjut. Guys. Lanjutnya kan kita belum kuis. Mana buku kuisnya, Bu? Belum. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang terakhir. Ya, kaidah diferensial lebih dari satu variabel bebas. Jadi dari 20 kaidah saya ambil kaidah-kaidah yang dipakai nanti dalam aplikasinya ya. Kalau kebanyakan nggak dipakai juga nanti lupa. Jadi ambil yang penting-penting aja.
Untuk yang B sama C8 ini tadi sudah paham ya konsepnya tuh kan 10 menit lagi kita. Tetap. Nah, sekarang untuk yang diferensial lebih dari satu variabel bebas. Coba diperhatikan. Nah, Y sama dengan fungsi X1, X2, X3, Xn. Ya, di mana turunan dari X1, X2, dan X3. Jadi ini diturunkan per variabel. Kita lihat soal yang apa sharingannya kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Udah kelihatan lagi belum? Belum. Belum, Bu. Jadinya kelihatan nggak? Enggak, Bu. Enggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Nah, kita sekarang masuk ke diferensial lebih dari satu variabel bebas ya. Share screen. Itu bedanya. Pakai sisi loh. Nah, lihat di sini. Soalnya yang pertama, Y sama dengan 3 plus 10x pangkat 2 min x 1, 2 plus 50x 1 plus 75x pangkat 2. Nah, lihat bagian A ya. Kita fokus. Jadi turunkan yang pertama adalah turunkan variabel X1. Nah, kita fokus ke X1. Berarti si 2X1 pangkat 3, 4X1, X2 yang variabel berpasangan, dan 50X1. Nah, jadi, ketika diturunkan X1-nya, 2X1 pangkat 3 diturunkan berapa ini? 6X pangkat 2. Ya, 6X1 pangkat 2. Ya, variabel berpasangannya min 4X1, X2 diturunkan jadi min 4X2. Ya kan? 2. Nah, kenapa begitu? Karena kita lihat di sini. Ketika ini adalah min 4x1 x2 kita turunkan. Nah, x1 kan kalau diturunkan pangkat 1 min 1 ya. Iya enggak? Pangkat 1 itu adalah x1 pangkat 0. Berapa di pangkat 0 hasilnya? 1. Iya enggak? Min 4 kali 1 adalah min 4. Ya. Oke, sampai sini paham ya yang variabel berpasangan? Turunkan X1 turunkan jadi 50. Nah, sekarang Itu X1. X2. Jadi kita satu-satu nih kalau yang variabel lebih dari satu variabel bebas. Per variabel X1 dulu baru X2. Nah, X2-nya 40 X2 pangkat 3. Dari mana 40 X2 pangkat 3? Dari 10 X2 pangkat 4. Ya. Terus min 4x 1 ya kan? Terus plus 75. Bisa ngikutin sampai sini? Ibu, itu yang keterangan X1, X2-nya itu udah dari sananya ya, Bu? Iya, ceritanya kan ada lebih dari satu variabel bebas. Kan lebih dari satu variabel. Iya. Bisa ngikutin kan? Bisa. Bisa, Bu. Oke, Insya sekarang Allah. Insya Allah. Lihat yang soal kedua. Y sama dengan 20x1 pangkat 4, x2 pangkat 5. Nah, kita fokus ke variabel ya, x1 dulu. Turunkan variabel x1. Berarti berapa nih? Yang ada x1 pangkat 4 berarti 80x1 pangkat 3. ya, x2 pangkat 5 ya. Ini tetap dipakai karena dia ada pangkatnya. Kalau tadi kan pangkatnya habis jadi 0 ya. Terus yang X2 berarti 5 kali 20 adalah 100 ya kan? 100. X1 pangkat 4, X2 pangkat
4. Karena 5 min 1. Kan? 1. Iya benar. Ya. Yang X2-nya, X2-nya udah. Sampai sini paham ya? Nah, berarti kalau yang Iya, C, Bu. yang C berapa jawabannya yang C? C. Heeh. Turunan pertamanya untuk X1 berapa? DY per X1 berapa? Kok ada komanya sih, Bu, pangkatnya? Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Jangan koma, Bu. 27 dikali 100 berapa? 70. 70. Berarti 10X pangkat 1 pangkat 70X 70X pangkat 0,6. 0,3. 0,7 per 1 min 0,3. Ya. Kemudian X2. X2-nya berapa? Yang D-nya per DX2. Berarti 90. 90 Ya. X pangkat 0,1. 0,7 kali X. X1-nya juga. Tadi juga sama X2-nya masih di bawah ya. Jadi 90 Iya. X pangkat 0,7. X2 pangkat min 0,1. 1. Oke? Ya. Sekarang siapa cepat dia dapat? Kita mulai. Kita mulai. Limit X mendekati 3 dari... Ayo ditulis. Dari berapa, Bu? Mendekati 3 dari 3X pangkat 3. 3 menit lagi nih. 3X pangkat 3 min 4X plus 8. Saya, Bu, saya. Berapa? Belum tapi, Bu. Soalnya ulangin, Bu. Limit X mendekati 3 dari 3X pangkat 3 min 4X plus 8. X pangkat 2 Hasil akhirnya berapa? 4X plus 0. 77, Bu. Siapa yang Bener nggak, jawab? Bu? Siapa yang jawab 77? Ria Rahmawati. Siapa? Ria Rahmawati, Bu. Oke, Tria Rahmawati ya. Kemudian lagi nomor 2. Nomor 2, limit X mendekati 3 dari 3X pangkat 3 min 8. 3X pangkat 3 min 8 per X min 2. Limit X mendekati 3 dari 3X pangkat 3 min 8 per X min 2. 73 bukan, Bu. Berapa? 73. Siapa yang jawab? Ria Rahmawati. Oh, Tria Rahmawati semua. Oke, betul jawabannya. Yang lain mau tambah nggak? Baru ngitung, Bu. Keduluan. Oh, baru itu kedua. 3 pangkat 8 berapa sih, Bu? 3 pangkat. Ya udah, satu lagi deh, biar apa beda orang ya. Nanti kan dapat bonusnya double. Oke. Satu lagi deh, satu lagi. Satu lagi udah siap? Pangkatnya jangan tinggi-tinggi, Bu. Oh ya udah. Limit X. Udah. Bu. Limit X. Satu. Ya. Limit X mendekati 10 Ya. dari akar X min 1. Itu, Bu, 3. Ya, siapa itu? Puput. Oke. Ya, berarti Tria Rahmawati dapat 2 kali, Puput dapat 1 kali. Untuk skor khusus ya. Nah, tapi kalau Mana, Bu? untuk bonus pulsanya masing-masing dapat 1 ya. Oke? Biar apa terdistribusi ya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi. Selamat malam, selamat belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.